Ada beberapa cerita di dunia ini yang sebenarnya bukan tidak diketahui, tapi memang tidak pernah benar-benar diceritakan seutuhnya. Jujur ya Munis, sewaktu Cia mulai membaca tentang cerita ini, sepertinya menyimpan banyak kisah yang sampai sekarang masih sulit untuk diterima. Cerita itu adalah Unit 731. Halo Munis, hari ini kita akan masuk ke satu cerita yang mungkin tidak semua dari kalian siap untuk mendengarnya. Cerita ini bermula di tahun 1930. Di masa itu, Jepang sedang berada di fase ekspansi militer besar-besaran. Salah satu wilayah yang mereka kuasai adalah Manchuria, yang berada di bagian timur Laut China. Di sana, Jepang bukan hanya menguasai wilayahnya, tapi juga membentuk sebuah negara boneka yang bernama Manchukuo. Dan justru di wilayah inilah semuanya dimulai. Di sebuah distrik bernama Pingfang, dekat kota Harbin, Jepang membangun sebuah fasilitas medis. Dari luar, tempat ini terlihat seperti pusat penelitian biasa. Bahkan, namanya pun dibuat terdengar aman, yaitu Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air milik Tentara Kuantum. Kalau melihat dari namanya, mungkin tidak ada yang aneh. Bahkan, terdengar seperti tempat yang bertujuan melindungi manusia dari penyakit. Tapi, justru disitulah masalahnya. Karena, yang terlihat seperti tempat penyembuhan, ternyata menyimpan sesuatu di baliknya. Di balik semua ini, ada satu sosok yang menjadi penggeraknya. Seorang dokter militer Jepang bernama Shiroishi adalah seorang peneliti yang memiliki ambisi yang cukup besar. Ia memiliki keyakinan bahwa di masa depan, perang tidak hanya ditentukan oleh senjata biasa, melainkan sesuatu yang tidak terlihat, yaitu penyakit. Dari keyakinan itu, dia mulai membangun sebuah sistem, dan sistem ini tidak dikerjakan sendirian oleh Shiroishi. Dia memiliki ratusan orang di bawahnya. Ada dokter, ilmuwan, serta staf militer yang semuanya memiliki satu tujuan. Semakin kita lihat lebih dalam, semakin jelas kalau tempat ini bukan fasilitas biasa. Unit 731 memiliki luas sekitar 6 km persegi dengan lebih dari 150 bangunan di dalamnya. Di sana terdapat laboratorium, ruang tahanan, fasilitas produksi, bahkan krematorium. Tempat ini juga memiliki jalur kereta dan bandara sendiri. Kalau dibayangin nih, ini bukan lagi satu gedung loh guys, tapi seperti kota kecil yang berdiri sendiri dan terisolasi. Di titik ini mulai muncul suatu pertanyaan. Kalau ini cuma tempat penelitian,
Kenapa skalanya sebesar ini ya? Dan kenapa harus dibuat setertutup ini? Biasanya, ilmu pengetahuan itu dibangun untuk dibagikan, bukan? Tapi di sini justru sebaliknya. Di dalam fasilitas ini ada orang-orang yang dibawa masuk. Sebagian besar adalah warga sipil dan tahanan perang dari berbagai negara, seperti China, Rusia, dan Korea. Orang-orang ini tidak pernah diperlakukan layaknya manusia, tidak diberikan nama, dan tidak ada identitas. Mereka hanya disebut dengan satu istilah, yaitu Maruta, yang artinya kayu gelondongan. Jujur ya Munis, pas Cia baca di bagian ini, Cia sempat terhenti. Kayak, hah? Ini tuh penelitian apa sih? Apa yang sebenarnya mereka lakukan pada orang-orang ini? Cia nggak bisa mencerna kenapa mereka menyebut orang-orang ini dengan istilah Maruta. Kalau mereka menganggap manusia itu adalah benda, lama-lama, cara mereka memperlakukan manusia ini juga ikut berubah, bukan? Akhirnya, ini membuat mereka jadi minim empati, tidak memiliki rasa bersalah. Dan yang tersisa, mereka melihat orang-orang ini hanyalah sebagai objek. Dalam unit 731, mereka tidak hanya mempelajari penyakit. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana penyakit itu bisa digunakan sebagai senjata. Untuk itu, mereka melakukan eksperimen kepada para tawanan. Para tawanan ini diinfeksi dengan berbagai penyakit, lalu diamati bagaimana penyakit itu berkembang di dalam tubuh mereka. Dari situ, mereka mencoba memahami satu hal. Bagaimana cara menyebarkan penyakit itu seefektif mungkin. Dan dari proses itulah, mereka mulai mengembangkan sesuatu, yaitu bom dari porselen, yang dirancang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyebarkan kutu yang sudah terinfeksi penyakit. Gila bukan? Damn. Jadi, para tawanan ini bukan dijadikan senjata secara langsung, melainkan bagian dari eksperimen untuk menciptakan senjata itu sendiri. Dan jujur, yang bikin Cia merinding itu bukan cuma hasilnya, tapi dari cara mereka melakukannya pelan-pelan, layaknya seperti mengembangkan teknologi biasa. Padahal, yang mereka buat ini adalah cara menyebarkan penyakit. Sungguh gila bukan? Mereka juga meneliti bagaimana tubuh manusia bereaksi di suhu dingin yang ekstrim. Karena saat itu mereka bersiap menghadapi perang di wilayah bersalju. Para tawanan dibawa keluar ke suhu yang sangat rendah dan dibiarkan dalam kondisi tersebut sampai bagian tubuh mereka mulai membeku. Lalu, untuk memastikan sejauh mana pembekuan itu terjadi, bagian tubuh mereka dipukul untuk mendengar suara khas yang menandakan jaringan sudah benar-benar membeku. Oh my god, Edan, kok ada orang sesadis ini? Setelah itu, mereka mencoba berbagai cara untuk melihat bagaimana tubuh bereaksi saat dipanaskan kembali. Dan kalian tahu guys, semua ini dilakukan oleh mereka berulang kali.
Dalam beberapa penelitian, mereka tidak hanya mengamati dari luar. Mereka ingin melihat langsung bagaimana penyakit berkembang di dalam tubuh manusia. Dan untuk itu, mereka mengambil satu keputusan yang menurut Chia ini sangat tega ya teman-teman. Mereka tidak menggunakan anestesi sama sekali. Alasannya, karena obat bius dianggap bisa mempengaruhi kondisi organ. Jadi, mereka memilih untuk mengamati ini semua tanpa perantara. Dan di titik ini, yang berubah bukan hanya metode yang dilakukan, namun sekaligus mereka semua sudah melampaui batas itu sendiri. Kalau melihat dari semua ini, pertanyaannya adalah, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena hal seperti ini tidak muncul begitu saja. Di dalam unit 731, semuanya berjalan dalam sebuah sistem. Ada struktur, ada perintah, dan ada peran yang harus dijalankan. Dan ketika korban sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan maruta, maka batas itu semakin kabur. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan dari apa yang mereka lakukan, melainkan bagaimana semua itu bisa dianggap normal. Pada tahun 1945, Perang Dunia II berakhir dan Jepang mengalami kekalahan. Namun, unit 731 tidak ditinggalkan begitu saja. Semua fasilitas dihancurkan, dokumen-dokumen dibakar, dan hampir semua bukti dihilangkan seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Bahkan, tidak ada saksi yang dibiarkan hidup. Tapi, yang terjadi setelahnya justru lebih mengejutkan teman-teman. Amerika menemukan data penelitian mereka. Alih-alih mengadili para pelaku unit 731, mereka justru diberi kekebalan hukum. Tidak ada pengadilan dan tidak ada hukuman yang setimpal. Sebagai gantinya, seluruh data diserahkan. Coba kalian bayangin teman-teman, nyawa ribuan orang ditukar dengan sebuah data. Miris sih. Gila. Sampai saat ini, tempat itu masih ada di Harbin, China, dan sekarang sudah dijadikan museum. Namun, ini bukan sekedar museum biasa, karena ini bukan bangunan rekonstruksi, melainkan lokasi aslinya.
Tempat yang sama di mana semua itu pernah terjadi. Di sana masih ada sisa bangunan, fondasi, dan ruang-ruang yang dulu digunakan untuk eksperimen. Beberapa bagian dibiarkan seperti apa adanya. Museum ini sama sekali tidak memiliki kesan horor. Justru suasananya tenang dan sunyi. Dan mungkin itulah kenapa cerita ini terasa berat. Karena ini bukan sekedar dongeng belaka, melainkan benar-benar nyata terjadi. Unit 731 bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang bagaimana manusia bisa melampaui batasnya sendiri. Dan mungkin batas itu bukan sesuatu yang selalu terlihat jelas, tapi sesuatu yang baru kita sadar setelah semua yang sudah terjadi. Dan yang membuat semakin sulit diterima adalah kenyataan bahwa para pelaku tidak pernah benar-benar dihukum, termasuk Shiroishi yang justru menjalani hidupnya seperti biasa setelah semua itu. Nah, mungkin Chia di sini tidak menceritakan secara detail apa saja eksperimen yang dilakukan Unit 731. Karena jujur, banyak eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan itu sangat brutal dan sadis. Karena menurut Chia itu sangat brutal, maka Chia hanya menceritakan beberapa kejadian yang mereka lakukan sebagai eksperimen mereka terhadap manusia. Thank you ya Munis, sudah mendengarkan sampai akhir. Jujur, Chia penasaran, setelah kalian mendengar cerita ini, kalian kepikiran apa? Kalau kalian punya opini tentang cerita ini atau sudut pandang lain, boleh banget share di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa selalu stay tune di Wikipedia berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Ciao! Tata! Tempat yang dari luarnya terlihat seperti pusat Oke, ulang. Kita mulai kemana? Kocak, mundur. Oke. Oke. Hah? Tahun 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Enggak.